Christian Gonzalez bangga jadi saksi perjuangan skuad Garuda. Sintayong pamer berbahasa Indonesia, kekurangan skuad Garuda yang wajib dibenahi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Jadi saksi tendangan geledek Tom Haye, Christian Gonzalez bangga bukan main. Fakta menarik datang dari mantan striker timnas Indonesia Christian Gonzalez yang turut menjadi saksi bisu sejarah baru timnas Indonesia di SUGBK. Sebagaimana diketahui di stadion bersejarah tersebut, skuad Garuda mampu menumbangkan Filipina dan memastikan tempat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menariknya, keberhasilan timnas Indonesia bermula ketika Tom Haye membuat seluruh supporter yang hadir di GBK bergemuruh, yakni lewat tendangan geledeknya. Aksi gemilang Tom Haye tersebut tentu mengingatkan momen kesuksesan punggawa timnas Indonesia zaman dahulu, Christian Gonzalez, yang juga hadir langsung di stadion. Terlebih striker naturalisasi timnas Indonesia juga pernah berada dalam momen yang sama dengan Tom Haye. Tepatnya pada semifinal leg kedua Piala AFF 2010 lalu, di tempat yang sama, Stadion Gelora Bung Karno. Pemain berjuluk El Loco Gonzalez tersebut melesakkan tendangan jarak jauh dan bersarang di sisi kiri atas penjaga gawang Filipina. Gonzalez menjadi satu-satunya pemain yang mencetak gol ke gawang Filipina pada 14 tahun silam. Melalui unggahan Instagram pribadinya, Gonzalez sendiri tampak membagikan kebahagiaannya lantaran menjadi saksi keberhasilan skuad Garuda. Ditemani sang istri, El Loco bahkan telah memprediksi skuad Garuda akan mempermalukan Filipina dengan skor 2-0. Satu hal yang bikin terharu pada unggahan tersebut, Gonzalez menegaskan bahwa akan selalu mengingat setiap langkah timnas Indonesia, meski sekarang hanya bisa berada di tribun dan memberikan dukungan. Meski berstatus sebagai pemain naturalisasi, hal itu membuktikan bahwa tim Merah Putih telah membuat semua pemain berjuang. Bahkan para pemain keturunan memiliki dedikasi yang tinggi untuk meraih prestasi demi lambang Garuda di dada. Kekurangan skuad Garuda yang wajib dibenahi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pertama, finishing depan gawang masih jadi PR. Timnas Indonesia hanya mencetak 2 gol ke gawang Filipina meski banyak peluang yang tercipta. Menurut catatan lapang bola, pemain Indonesia melepaskan 19 tembakan. Namun hanya 8 yang tepat sasaran, 8 lagi melenceng dan 3 diblok oleh pemain Filipina. Meskipun pertahanan Filipina cukup kuat, 8 tembakan yang meleset menjadi catatan penting. Hal yang sama juga terjadi di laga kontra Irak beberapa waktu yang lalu. Menatap putaran ketiga, skuad Garuda akan menghadapi lawan yang jauh lebih tangguh. Untuk itu, finishing wajib dibenahi lantaran setiap gol akan sangat penting. Kedua, pola dari penyerangan ke pertahanan. Dalam laga kontra Filipina, lini pertahanan timnas Indonesia tidak banyak diuji oleh The Azkals. Meskipun hanya mengandalkan serangan balik, Filipina sempat melepaskan 7 tembakan. Yang perlu diperhatikan adalah serangan Filipina terutama dari sektor sayap, sering merepotkan pertahanan skuad Garuda. Kedepan timnas Indonesia pun harus memperbaiki transisi negatif untuk mematahkan serangan balik lawan, terutama menghadapi lawan yang semakin berat. Ketiga, kreativitas permainan wajib diasah lagi. Timnas Indonesia menguasai 55% penguasaan bola dan berusaha membongkar pertahanan Filipina yang kokoh. The Azkals mencatatkan 18 intercept, 19 sapuan, dan 23 tackle sepanjang laga untuk menghalau serangan Indonesia. Untuk menghadapi pertahanan seperti ini, timnas Indonesia perlu lebih kreatif lagi. Gol pertama dari Tom Haye menunjukkan kreativitas yang diperlukan. Namun peningkatan kreativitas bisa membuka lebih banyak peluang.
pamer bahasa Indonesia, Sintayong tata Piala Dunia. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong kembali membuat gebrakan lantaran akhirnya menggunakan bahasa Indonesia setelah pertandingan Indonesia versus Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagaimana diketahui, pelatih asal Korea Selatan tersebut menegaskan bahwa akan belajar bahasa Indonesia lantaran telah mendapatkan perpanjangan kontrak hingga 2027. Sintayong menegaskan hal tersebut penting, lebih meningkatkan chemistry dan komunikasi dengan para pemain untuk menjalankan taktik. Terakhir, Sintayong tertangkap kamera mulai menggunakan bahasa Indonesia seperti terima kasih saat merayakan kemenangan skuad Garuda atas Filipina. Tepatnya saat Sintayong memberikan komentar melalui video unggahan akun resmi Instagram Timnas Indonesia. Sontak, ucapan terima kasih yang dilayangkan pelatih asal Korea Selatan ini menjadi sorotan warganet. Tak jarang dari mereka yang bahkan tertawa dan membalas komentar dari Sintayong tersebut. Respon yang diberikan Sintayong menjadi sorotan karena nada yang diucapkan pelatih Korea Selatan itu terkesan lucu. Menariknya, melalui unggahan Instagram pribadinya, pelatih berusia 53 tahun ini juga berbicara dengan bahasa Indonesia dengan kalimat yang cukup panjang. Dari sorot matanya, ia berbicara bahasa Indonesia sambil membaca teks. Sintayong lantas mengucapkan terima kasih kepada seluruh pecinta sepak bola tanah air yang mana telah memberikan kepercayaan dan ia berjanji akan berjuang penuh untuk membangun sebuah tim yang bisa bersaing, yakni dengan tim mancanegara lainnya. Hal tersebut tentu tak terlepas keberhasilan dari skuad Garuda yang akan berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.